Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Halimah, sahabat baik kamu dari Lentera Kehidupan. Hari ini khusus spesial teman-teman untuk kalian semua ya, yang kemarin sudah dengerin aku tentang 3 konsep menyelesaikan masalah. Hari ini spesial nih, kita ada di bagaimana seorang nabi menghadapi masalah ya. Jadi kita akan mencontoh beliau dalam menghadapi masalah. Nah, nabi siapakah itu? Tentunya adalah salah satu nabi dari 25 nabi yang harus kita hafalkan, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Teman-teman masih ingat ya ceritanya Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan ikan paus? Qadarullah wa masyaallah fa'ala. Karena kenapa? Karena ternyata ceritanya adalah beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dengan sebab kaumnya tidak mau mengikuti apa yang beliau arahkan, apa yang beliau dakwahkan, dan apa yang beliau sampaikan kepada murid-murid beliau dan kaum-kaum beliau. Nah, ini menarik teman-teman untuk kita bahas. Nah, di mana cerita ini termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya, maka ia menyeru dalam tempat yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah teman-teman, lihat Nabi Yunus alaihissalam, apakah beliau di dalam perut paus itu sibuk dengan ketakutan hatinya, kekhawatiran dirinya, atau panik yang teramat sangat di dalam kegelapan? Tentu tidak ya teman-teman. Jika seperti itu, maka beliau hanya fokus pada masalah. Dan lihatlah juga apakah beliau mondar-mandir ke sana sini untuk mengetuk dinding perut ikan paus tersebut? Tentu tidak teman-teman. Jika iya, maka beliau hanya fokus pada solusi. Nah, tapi apa yang beliau lakukan di sini? Nah, beliau malah berdoa, tidak ada Tuhan selain Engkau. Bahkan sama Nabi Yunus ditambah dengan kalimat, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, kenapa doa beliau seperti itu? Seharusnya nih, kalau kita yang mengalamin, pasti doanya to the point. Iya enggak? Seperti, ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan paus ini. Ya Allah, segerakan aku keluar gitu. Iya enggak? Pasti ya, manusia biasa seperti kita-kita ini. Oh iya teman-teman, jadi saya baru paham kenapa dimulai dengan mengakui Allah sebagai Tuhannya. Masih ingat kan beliau pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah? Kenapa beliau marah? Kenapa beliau marah? Karena beliau kesel kak, kaumnya gak mau ngikutin apa yang beliau serukan. Dan kaumnya juga gak berubah-ubah. Ya, betul teman-teman, jawaban antum sempurna. Tapi pertanyaannya adalah kenapa beliau jadi kesel ketika kaumnya gak berubah? Nah ini jawabannya, sangat luar biasa teman-teman. Jadi kenapa beliau berdoa dengan diawali tiada Tuhan selain Engkau? Karena saat itu secara tidak disadari Nabi Yunus alaihissalam sedang mengambil posisi Tuhan. Maksudnya begini teman-teman, yang berhak dan yang bisa memberikan hidayat itu mutlak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita ya hanya menyampaikan, hanya mengarahkan. Mau ikut silahkan ayo, mau juga, tidak mau juga nggak apa-apa, no tension. Nah beliau itu jadi kesel karena kaumnya harus ikut apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau dakwahkan, apa yang beliau edukasikan ke kaum-kaumnya. Nah, kadang teman-teman ini juga berlaku untuk orang tua ataupun untuk guru ya, yang terkadang seringnya mendikte anak hingga masa depannya pun ditentukan oleh orang tua atau guru tersebut. Misalnya gini, kita memprotek anak kita
dengan batasan bahwasanya ketika dia besar kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi insinyur, kamu harus jadi A, B, C, dan D. Nah, tetapi nyatanya ketika anak itu menginjak usia dewasa, harapan kalian yang A, B, C, D itu ternyata tidak ada yang tercapai. Kira-kira sedih, bahagia, atau gemes ya, atau malah kecewa yang berlarut-larut. Nah, yang salah siapa teman-teman? Yang salah adalah kita yang sengaja dan tanpa kita sadari telah mengambil posisi sebagai Tuhan. Tuhan untuk siapa? Untuk anak didik kita, untuk anak kita. Sama seperti guru, ketika dia menghendaki, dia memiliki keinginan agar anak didiknya semua menjadi pinter, berakhlak karimah, punya sopan santun. Nah, siapa kita teman-teman? Kita bukan siapa-siapa. Tugas kita hanya berdakwah, hanya menyampaikan, dan hanya mengarahkan. Sudah selesai. Untuk urusan hasil mau jadi apa dia itu urusan Allah ya. Kita nggak berhak ikut andil dalam menentukan hasil. Sepenuhnya kita hanya ditugaskan dan diamanatkan untuk menjaga anak didik kita atau anak-anak kita, untuk merawat, mendampingi, mengarahkan, dan mendidik. Oke? Sampai situ bisa dipahami ya. Nah, kita kembali lagi ke cerita Nabi Yunus alaihissalam. Kita kembali lagi ke ceritanya Nabi Yunus ya teman-teman. Jadi ini hebat nih. Dari cerita tadi ada konklusi yang luar biasa. Jadi di sini Nabi Yunus alaihissalam itu pintar dan sangat cerdas. Dalam apa teman-teman? Dalam membaca pesan cintanya Allah akan masalah tersebut. Nah, beliau itu tidak fokus pada masalah ataupun solusinya. Walhasil Allah mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dengan kondisi kaumnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kudu kita perhatikan ya teman-teman. Jangan sampai antum-antum gagal fokus. Oke? Nah, karena bahaya teman-teman, ketika antum malah sibuk dengan masalah antum atau solusinya, maka saya jamin antum gak akan keluar dari masalah, atau paling ringannya nih bisa keluar namun membutuhkan ekstra tenaga dan waktu. Nah, seharusnya kita baca dulu pesan cintanya. Kenapa sih saya disulitkan? Kenapa sih Allah kasih cobaan ini? Kenapa sih saya ditipu orang? So, sekali lagi teman-teman, saya ulangin, apapun masalah antum, kalau mau cepat keluar jangan fokus pada masalah ataupun solusinya, tapi baca dulu pesan cintanya Allah. Maksud Allah memberikan kita masalah itu dan ini itu sebenarnya apa? Karena apa teman-teman? Karena terkadang hari ini kita mensyukuri takdir buruk yang dahulu terjadi kepada kita. Dan justru karena takdir itulah kita dapat menikmati buahnya hari ini, bahkan orang lain pun bisa menikmati manfaatnya. Jika seperti itu, maka bukankah masalah kita hari ini adalah bukti cintanya Allah? Namun seringnya kita menyalahkan ketetapan Allah, seringnya kita seuzon padanya, namun sepenuh cinta Allah hanya mengatakan kepada kita, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, begitu dulu teman-teman apa yang bisa saya sampaikan kepada antum semua. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat buat antum dan manfaat juga untuk saya.
Jazakumullah khair katsir. Kalau ada salahnya mohon bisa dikoreksi ya teman-teman, karena aku hanya manusia yang tak luput dari kesalahan kata maupun kesalahan batin maupun kesalahan yang tak sengaja aku sadari. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Ilaliko wa jazakumullahu khairan katsir. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe antum itu sangat membantu ana untuk lebih berkembang. Jazakumullah khair katsir. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.